Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksen Hidayat, nomor urut 13 dari kelas Galileo. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hal setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jelaskan macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung seperti pemilu, demokrasi tidak langsung seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal, sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat, yang didasarkan dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila, berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Sistem presidensial. Konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Sistem parlementer. Menitip beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasarkan hubungan antar alat negara. Sistem referendum. Rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Sistem parlementer, yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sistem pemisahan kekuasaan. Kedudukan antar eksekutif dan legislatif terpisah sehingga keduanya tidak berkaitan dengan sistem parlementer. Sistem referendum dan inisiatif rakyat. Gabungan dari demokrasi, perwakilan tidak langsung dan secara langsung. Jelaskan Soko Guru demokrasi universal. Tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokrasi dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.
negara berdasarkan konstitusi, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.